Sekitar 250.000 pengungsi Palestina mulai kembali ke kota Gaza, khususnya Gaza Utara, usai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku. Ribuan orang terlihat memenuhi Jalan Al-Rashid dan Salah Al-Din untuk kembali ke rumah mereka yang telah lama ditinggalkan. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai gencatan senjata antara Israel dan Palestina yang berhasil dicapai dalam perundingan di Mesir dan bagaimana nasib warga Gaza usai tercapainya gencatan senjata, kita telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat sore Bu Dina. Selamat sore Mbak Diandra. Baik, Bu Dina, tahap pertama kesepakatan damai Hamas Israel ini sudah disetujui. Apa selanjutnya? Baik, tentu saja kita perlu menunggu apakah Israel betul-betul menarik mundur seluruh pasukannya dari Gaza seperti yang diminta oleh Hamas dan betul-betul secara permanen menghentikan serangannya ke Gaza. Kan itu dua poin yang memang diminta oleh Hamas untuk dan Hamas sebagai konsesinya bersedia untuk memberikan mengembalikan semua sandera dan juga dibukanya perbatasan ya supaya makanan boleh masuk, sehingga memang di sini posisinya ya menunggu apakah Israel betul-betul menaati perjanjian ini. Tapi kalau kita melihat track recordnya Israel selama ini, kan sebelumnya juga sudah pernah ada ya di November 2023 dan kemudian di Januari 2025 itu juga sudah ada upaya gencatan senjata seperti ini. Itu kan Israel kembali membombardir Gaza ya setelah pertukaran sandera. Nah, tadi berdasarkan kita lihat juga track recordnya Israel ini kan beberapa kali pernah melanggar gencatan senjata. Akankah yang saat ini Israel menghormati perjanjian, Bu? Ya itu saya sendiri pesimis ya. Tentu saya maksudnya kita semua pastilah senang seandainya itu betul-betul terjadi ya. Seandainya betul-betul perang ini berhenti, Israel betul-betul menghentikan genosidanya dan rakyat Gaza bisa kembali membangun kembali rumah-rumah mereka dan tidak lagi dibombardir seperti sekarang. Tapi memang Israel ini sudah terbukti ya 2 tahun terakhir ini seolah-olah tidak ada yang mampu untuk menekan Israel dalam menaati hukum internasional apapun. Hukum internasional yang dilanggar oleh Israel itu sudah sangat banyak ya dalam 2 tahun ini. Tapi bahkan PBB juga hanya bisa sekedar menyerukan, tidak punya daya paksa juga kepada Israel, sehingga ya saya sendiri pesimis bahwa Israel kali ini juga ini ya betul-betul mau gitu ya meninggalkan Gaza. Karena kalau kita ingat lagi kejadiannya, kronologinya kan sebelumnya itu Trump mengumumkan 20 poin proposal perdamaian itu kan. Yeah. Lalu hanya beberapa jam setelah itu Netanyahu itu kepada media berbahasa Ibrani dengan bahasa Ibrani dia mengumumkan, oh kita nggak akan keluar dari Gaza, pasukan kita nggak akan keluar dari Gaza. Pas ditanya apakah akan ada negara Palestina, tidak ada negara Palestina. Artinya memang secara mereka tidak punya itikat baik sebenarnya. Tapi sekarang karena faktanya di dalam negeri Israel itu Netanyahu betul-betul ditekan oleh rakyatnya supaya sandera bisa dibebaskan semua ya. Sepertinya saat ini Israel seolah-olah ya kelihatannya memang patuh pada isi perjanjian ini, sehingga kalau sekarang kelihatannya patuh tapi tidak tahu seperti apa. Nah, kalau saya pikir sebenarnya yang harus dilakukan itu bukan gencatan senjata. Gencatan senjata itu seolah-olah boleh jeda sebentar, tapi kemudian ya kalau dimulai lagi selalu ada justifikasi ya dari pihak Israel untuk memulai menyerang lagi. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya bukan gencatan senjata, tapi menghentikan genosida, karena ini sudah firm ya, sudah masuk kategori genosida. Kalau gencatan senjata seolah-olah berhenti sebentar gitu. Nah, ini kan mengerikan sekali kalau seandainya masih berlanjut serangan Israel setelah ini. Baik. Soal masuknya bantuan, Bu, ini PBB kan sudah katakan sudah menyiapkan 170.000 ton bantuan, tapi masih tertahan karena Israel ini belum mengizinkan untuk masuk ke perbatasan. Tanggapan Anda seperti apa?
yaitu salah satu indikasi ya bahwa memang ada tanda-tanda bahwa Israel tidak sepenuh hati untuk betul-betul berdamai tanda kutip ya dengan para pejuang Palestina ini. Karena memang sejak awal yang diinginkan Israel itu adalah pelucutan Hamas secara keseluruhan dengan harapan apa? Tidak ada lagi perlawanan. Nah, ini sebenarnya yang harus digarisbawahi ya, bahwa yang dilakukan oleh orang-orang Palestina itu adalah perlawanan. Perlawanan karena dijajah selama sudah puluhan tahun ya, sudah 77 tahun bangsa Palestina dijajah, dan orang-orang yang di Gaza sekarang itu kan yang mereka yang terpaksa mengungsi dari wilayah-wilayah yang sekarang ini dijadikan wilayahnya Israel. Nah, yang namanya perlawanan terhadap penjajahan itu adalah haknya orang Palestina. Tapi sekarang kan diposisikan seolah-olah di 20 poin perjanjian dari Trump itu kan posisinya seolah-olah orang Gaza melakukan teror dan harus dideradikalisasi dan senjatanya harus dihancurkan, infrastruktur semuanya itu harus dihancurkan. Itu kan yang ada dalam proposal Trump. Sehingga artinya apa? Paradigma untuk melihat ini, mereka masih memandang bahwa ini Israel ini adalah pihak yang keamanannya itu terancam oleh para pejuang Palestina. Kan harusnya dibalik. Loh, para pejuang Palestina itu mereka berjuang melawan justru karena dijajah dan selalu diserang oleh Israel, sehingga mereka melakukan perlawanan. Nah, ini yang sebab akibat ini yang perlu didudukkan dengan jelas. Dan kalau lihat hukum internasional ini kan sudah jelas. Vonis dari ICC, vonis dari ICJ itu kan sudah jelas. Yang bersalah itu adalah pihaknya Israel. Israel itu sudah harus keluar dari tepi barat, harus keluar dari Yerusalem Timur, harus berhenti memblokade Gaza. Nah, ketika posisi hukum sudah jelas, seharusnya juga negara-negara mengambil sikap yang seiring dengan posisi hukum ini. Jangan lagi bersikap seolah-olah berusaha di tengah-tengah dan kemudian memberikan kesempatan kepada Israel untuk melakukan apa saja semaunya. Oke, nah penarikan pasukan ini kan kalau kita lihat juga sudah mulai dilakukan. Israel bilang pasukan IDF ini ditarik ke batas wilayah atau ke garis kuning. Nah, wilayah Gaza yang dicantumkan dalam perjanjian gencatan senjata ini, di garis kuning ini, apakah sama seperti 2 tahun lalu sebelum perang atau justru malah berkurang, Bu? Garis kuning itu kan masih di dalam Gaza juga ya. Artinya tidak betul-betul keluar dari Gaza gitu loh. Ya, itu artinya menegaskan kembali apa yang disampaikan Netanyahu setelah dia bertemu dengan Trump itu ya, bahwa tidak akan benar-benar keluar dari Gaza dan akan tetap menguasai Gaza gitu loh. Jadi kalaupun keluar di mana? Nah, ini yang saya pikir kekurangan dari perjanjian ini ya, tidak diberikan kejelasan dan sanksi untuk pihak Israel gitu ya. Untuk pihak Israel apa kalau sanksinya dia melanggar? Dan kejelasan wilayah kan seharusnya ya betul-betul keluar dari Gaza. Karena kalau betul nih negara-negara sedunia termasuk Trump juga menyebut bahwa perlu ada two-state solution, berarti kan harus ada penghormatan terhadap wilayah kedaulatannya Palestina ya. Wilayah-wilayah yang sekarang ini dinyatakan sebagai wilayahnya Palestina harusnya terbebas dari serangannya Israel. Nah, ini yang tidak jelas ya di perjanjian yang baik yang terbaru di Kairo maupun 20 poin proposal dari Trump itu sama sekali tidak menyebutkan adanya sanksi apa ini yang harus diberikan kepada Israel seandainya Israel melanggar lagi. Baik, ada kekhawatiran juga Bu, nanti jika pertukaran tahanan sudah selesai, Israel akan melanjutkan serangan militer dan tidak ada satupun negara yang dapat menghentikan mereka seperti yang Ibu bilang tadi, tidak ada sanksi terhadap Israel kalau ia melanggar lagi. Lantas harus apa nih Bu? Pada akhirnya harapannya itu ada pada masyarakat sipil ya. Jadi kalau kita lihat nih bagaimana negara-negara Barat yang secara tradisional mereka selama ini betul-betul mendukung Israel gitu ya. Ada semacam perubahan ya, misalnya Inggris mengakui Palestina, kemudian Prancis, kemudian beberapa negara Barat. Spanyol bahkan lebih keras lagi sikapnya ya, sampai bahkan juga melakukan embargo senjata ke Israel. Itu penyebabnya adalah karena gerakan masyarakat sipil di negara mereka masing-masing. Jadi masyarakat di negara-negara tersebut betul-betul memahami apa yang terjadi di Gaza. Mereka memahami betapa Israel sudah melakukan kejahatan sedemikian rupa. Mereka berdemo besar-besaran dan meminta pemerintah masing-masing untuk mengambil kebijakan yang bisa menekan Israel agar menghentikan genosidanya di Gaza.
Nah, ini yang kemudian saya pikir perlu diperkuat, bukan cuma di negara barat ya, bahkan harusnya di negara-negara Muslim itu harusnya lebih lebih masif lagi demonstrasinya ya, menunjukkan dukungan kepada Palestina. Nah, dukungan ini juga perlu diimplementasikan. Jadi misalnya kayak kita Indonesia ya, kita sudah jelas kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kita juga kemudian betul-betul secara diplomatik kita menyatakan dengan jelas bahwa kita menginginkan Israel untuk menghentikan genosidanya di Gaza. Nah, itu kan harus ada implementasi kebijakan yang konsisten dengan pernyataan itu. Misalnya gimana caranya supaya perdagangan dengan Israel itu dihentikan. Kemudian juga itu juga kompak dengan negara-negara lain, karena kunci paling krusial untuk bisa memaksa pemerintah Israel untuk menghentikan genosidanya adalah ketika ekonominya dipersulit, karena yang namanya perang selalu butuh uang, butuh logistik, butuh peluru, butuh bom, dan semuanya itu bisa dihalangi ketika seluruh negara di dunia bersama-sama menghentikan suplai logistik tersebut. Baik, baik. Terima kasih banyak Ibu Dina Sulaiman sudah bergabung dengan Ayu Sore. Kita tentunya berharap genosida di Gaza ini bisa betul-betul berakhir. Terima kasih Bu Dina, salam sehat selalu Ibu.